Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sistem perawatan kompresor skru yang beranggotakan 2 orang. Saya Satrio Budi Distira. Saya Arya Sugenta. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Arya. Pertama kita mulai dari pendahuluan. Pendahuluan pentingnya kompresor skru. Pada kompresor skru, komponen vital dalam industri modern digunakan di manufaktur, otomotif, pertambangan, petrokimia, energi farmasi, dan HAC. Teknologi ini menawarkan suplai udara kontinu, efisiensi tinggi, kebisingan rendah, keandalan operasi yang unggul dibandingkan komponen kompresor piston. Perkembangan kompresor skru didorong oleh kebutuhan industri akan sistem kompresi yang dapat bekerja 24 jam tanpa fluktuasi tekanan dan mampu memproses udara dalam volume besar. Perawatan yang sangat tepat penting untuk mencegah kerusakan, downtime, dan biaya operasional yang meningkat. Oke, selanjutnya pada tujuan penulisan makalah. Yang pertama, prinsip kerjanya. Untuk memahami prinsip kerja kompresor skru secara mendalam, dan tujuan kedua, metode perawatannya itu untuk mempelajari metode prosedur perawatan yang benar. Yang ketiga, pemantauan kondisi untuk menganalisis parameter pemantauan kondisinya. Yang keempat, yang untuk analisis gangguannya itu untuk mengidentifikasi gangguan umum dan solusinya. Dan terakhir, manajemen perawatannya untuk menetapkan strategi manajemen pada perawatan modern. Oke, selanjutnya pengertian dan komponen utama kompresor skru. Pada kompresor skru, kepindahan positif yang memapatkan udara yang melalui intake, interaksi dua rotor berbentuk ulir. Jenis ini banyak digunakan karena performnya yang stabil dan efisiensi tinggi, mampu beroperasi lama. Komponen utamanya yaitu air N, bisa dilihat air N di atas. Habis itu motor penggerak, inlet, terus oil separator, oil filter, dan air filter. Selanjutnya cooler pendingin, termostat, valve, check valve, safety valve, control panel, bantalan bearings, bisa dilihat. Selanjutnya pada klasifikasi komponen kompresor skru. Yang pertama itu berdasarkan sistem pelumasannya, oil inject, untuk pelumasan pendingin, untuk menggunakan oli sebagai pelumas dan pendingin kompresor tersebut, dan untuk menyekat udara juga. Selanjutnya oil free, yang ini tidak menggunakan oli di ruang kompresinya, cocok untuk industri sensitif. Yang B, berdasarkan konfigurasi rotor, twin screw, rotor jantan dan betina. Ini ya. Terus habis itu single screw, satu rotor aja. Yang terakhir itu berdasarkan tahapan kompresi, single stage, satu tahap kompresi, dan yang kedua two stage, 2 tahap kompresi, yang lebih efisiensi untuk tekanan yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode perawatan kompresor skru. Sini ada yang pertama yaitu preventive maintenance. Dilakukan dengan berdasarkan interval waktu, misal seperti penggantian oli selama 500 sampai 200 jam, filter udara selama 1000 jam. Kemudian predictive maintenance yang kedua, menggunakan analisis kondisi aktual, seperti misalnya analisis getaran pada bearing, kemudian termografi, monitoring tekanan atau temperatur. Dan yang terakhir ada corrective maintenance. Dilakukan saat terjadi kerusakan berat, misal penggantian bearing, rotor, overhaul RN, dan yang terakhir pada perbaikan motor listrik.
Dan yang ini selanjutnya ada troubleshooting umum yang terjadi kerusakan berat umum pada kompresor screw. Yang pertama itu biasanya sering terjadi kompresor overheat atau panas berlebih. Itu penyebabnya itu bisa terjadi karena coolernya kotor, sudah kotor, olinya sudah rendah atau tinggal sedikit, dan valve-nya itu rusak. Solusinya itu bisa melakukan pergantian pada cooler, dibersihkan, kemudian olinya ditambah atau diganti juga lebih baik, dan yang terakhir itu ganti thermostatic valve. Yang kedua, tekanan output rendah. Penyebabnya itu bisa karena filter tersumbat, kemudian terjadinya kebocoran pipa, dan separatornya itu aus. Solusinya itu dengan cara ganti filter, cek kebocoran, dan ganti separator. Yang ketiga, konsumsi daya yang tinggi. Biasanya ini disebabkan motornya overload, rotornya aus, tekanan setting terlalu tinggi. Solusinya dengan cara periksa rotor, kemudian lakukan overhaul, dan turunkan pressure setting. Yang keempat yaitu oli tercampur udara atau oil carry over. Penyebabnya karena separator rusak dan level oli itu terlalu tinggi atau terlalu banyak biasanya. Solusinya ganti separator dan set ulang level oil atau dikurangi. Kemudian selanjutnya ada aplikasi penggunaan kompresor screw. Kompresor screw ideal untuk aplikasi yang memerlukan pasokan udara bertekanan tinggi secara berkelanjutan dan dalam volume besar. Menjadikannya pilihan utama di berbagai industri. Yang pertama ada industri manufaktur. Menggunakan alat pneumatik, tooling otomatis, dan sistem packaging. Kemudian ada industri otomotif yang lini bagian perakitan, biasanya pengecatan dan pengencangan baut. Kemudian yang ketiga ada bagian makanan dan minuman. Ini yang biasanya tadi disebutkan oleh kawan-kawan saya yang sensitif itu di sini, makanan dan minuman. Seperti adanya pembersihan, sanitasi, pengisian dan pengawasan itu dengan oil free atau tanpa oli. Kemudian ada di energi petrokimia, udara instrumen dan kontrol untuk turbin, katup dan sistem kontrol proses. Kemudian di bagian pertambangan dan konstruksi itu unit portable untuk alat pengeboran dan palu pneumatik. Nah, untuk kesimpulan dan sarannya, kompresor screw adalah teknologi unggulan dengan efisiensi stabilitas dan keandalan tinggi, cocok untuk berbagai aplikasi industri. Sistem perawatan yang komprehensif, preventif, prediktif, dan korektif sangat penting untuk menjaga performa dan umur pakai. Saran, pemilihan kompresor screw harus mempertimbangkan kapasitas, tekanan kerja, sistem pelumasan, kualitas udara yang dibutuhkan, serta biaya operasional jangka panjang. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.